Oke, siap. Thank you Margaret. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah stay over untuk training Messi pada hari ini. I'm really sorry for the delay. Sekitar mau 20 menit ya, so sorry karena internetnya lagi kacau banget ini. So, perkenalkan lagi nama aku Christian, perwakilan dari Messi University of Southeast Asia. Aku based di Jakarta. Mungkin ada beberapa familiar names yang aku lihat join hari ini. Thank you so much. So, hari ini aku pengen kasih sedikit informasi mengenai Messi University. So, kita one of the public universities in New Zealand. So, Messi University adalah New Zealand largest residential university. Jadi, maksudnya adalah untuk Messi University sendiri, kita adalah universitas yang punya menyediakan banyak sekali akomodasi untuk student. Jadi, untuk dari sistem numbers of rooms untuk student yang nanti studi di Messi, untuk di kampus Palmerston North, Wellington, ataupun Auckland, kita punya kampus ataupun numbers of room yang cukup memadai untuk mereka. Dan juga memang kita punya banyak sekali staff yang memang based di kampus. Jadi kita semuanya bisa assist untuk student yang bisa nanti tinggal di sana. Jadi mereka bisa kita langsung assist di sana. Oke, untuk Messi University kita previously known as the Agriculture College di tahun 1927 dan menjadi status university di 1964. Kemudian kita juga punya kampus di Auckland dan juga di Wellington, tapi tetap main campus kita di Palmerston North. Kemudian di tahun 2000 kita juga expand our programs ke China, Singapura, dan Vietnam. Mungkin dari teman-teman ada yang partner ataupun punya agreement sama PSB Academy. Mungkin nanti bisa juga misalkan ada student yang mau studi di Singapura untuk mendapatkan Messi degree, itu dengan durasi sekitar 2 tahun, itu student bisa langsung memilih ataupun bisa choose PSB Academy juga gitu. Nanti bisa langsung kontak ke PSB Academy Representative. Ini adalah ketiga kampus kita, Palmerston North, Wellington, dan juga Auckland. So mungkin kalau untuk Auckland dan Wellington kita udah teman-teman udah sering banget tahu ya kira-kira kota seperti apa, the business city, capital city di Wellington. Nah, tapi kalau Palmerston North ini sebenarnya seperti apa sih? So Palmerston North itu adalah salah satu city di North Island yang kita bisa bilangnya the student city dan juga is a very friendly community. Jadi untuk di living di Palmerston North is very relax, orangnya juga nggak begitu banyak. Dan juga kita punya free transportation untuk mahasiswa student yang belajar di Palmerston North Campus. Kemudian kita juga disebut sebagai Cycling Capital City di New Zealand. Jadi karena dari kotanya sendiri kita adalah kota terdatar di New Zealand. Jadi very friendly untuk teman-teman bisa nanti sepedahan di Palmerston North. Dan in terms of culinary ataupun kuliner ya, ya we have very diverse and plentiful restoran, mau dari restoran Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaysia, itu kita punya semua di sana. Kemudian dari sisi historinya sendiri memang kita develop kotanya itu sebagai key agriculture service town. Jadi memang dari kampus MSc sendiri sangat inline untuk program agriculture dan memang Palmerston North adalah home untuk Messi. Sekarang in total student kita ada 30.000, in total dengan 5.000 international student tersebar di 3 kampus kita. Kemudian juga dari 5.000 ini kita ada 125 nationality international student yang studi di kita, jadi very diverse. Kemudian ini adalah faculty kita atau colleges yang kita punya. Kita punya business school, College of Humanities and Social Science, College of Creative Arts, College of Health, and College of Sciences. Dari itu terms of ranking, world ranking sekarang kita ranking 230 di dunia by QS ranking, so we are number 3 in New Zealand dari among 8 universities. Kemudian untuk dari top subjects atau top ranking subjects yang kita punya ada vet science, which is we are one of the best in Australasia, ranking 19 di dunia. Kemudian untuk top 100 kita punya agriculture and forestry, yes, kita punya agriculture science, animal science, agribusiness, itu kita 67 di dunia. Kemudian juga kita punya development studies. Kalau mungkin teman-teman yang bingung development studies itu apa, development studies itu lebih kayak ada sustainable development goals. Nah, itu adalah programnya kita, belong to 100 juga di dunia. Kemudian yang lain juga we are very famous untuk art and design, we are number 1 in New Zealand. Kemudian ada communication and media studies juga.
So in total, ini adalah beberapa program kita. Ada Creative Art and Design yang juga cukup lengkap ya. Ada yang art and fotografi, animation, visual effect, ada music juga. Kemudian fine arts juga kita punya. Ada interior, visual, graphic design, fashion, textile, dan juga web and game design juga ada. Humanities and Social Science, itu kita juga punya program seperti Development Studies, kita juga punya Graduate Diploma of Teaching, kita punya Master of Emergency Management, yang tertarik untuk geografi atau art science juga kita punya. Kemudian juga untuk S2 untuk program bahasa Inggris, applied linguistic kita juga punya. Kemudian ada psychology, speech and language therapy, kemudian sustainable development goals. Dari sisi bisnis juga kita cukup lengkap ya. Kita punya accounting program, which is ini juga accredited by beberapa badan seperti ACSB, ACCA, CIM, ACPA, dan juga lainnya. Kemudian kita punya business analytics, agribisnis. We are the only university di New Zealand yang punya program pilot studies dan juga aviation management. Kemudian beberapa program bisnis lainnya. Kemudian health, kita punya applied social work, which is one of the job in the list di New Zealand. Kita juga punya dari sisi science and technology, agriculture, horticulture, animal science, biological science, construction juga kita punya, environmental management, food tech, information science, dan juga last but not least, data science. Mungkin aku go through cepat aja, jadi mungkin kalian juga nanti bisa cek di website kita untuk programnya. Kita punya Bachelor of Accounting, program yang tadi aku sempat mention, kita di akan ACSP, ACCA, CAMC, CPA, sama CMA. Kita juga punya Master of Accounting, yang kalau Master of Accounting kita bisa terima dari any major, any background. Kemudian juga untuk Master of Professional Accounting, itu student juga harus punya background accounting dan juga memang harus GPA-nya lebih tinggi, which is 3,3 untuk masuk ke professional accounting MPA ini. Kemudian bisnis program, popular major yang kita punya business analytics, finance, HR management, international business, dan marketing. Dan untuk masternya juga kita punya master yang khusus untuk coursework, yaitu master of management. Kalau misalkan ada student yang pengen lebih banyak coursework, practical, built-in internship, itu mereka bisa ngambil master of management. Kita punya 2 intake, Februari dan Juli. Untuk Februari 1 tahun, untuk Juli itu 1,5 tahun. Kemudian untuk Master of Business Studies ini lebih fokusnya ke research. Jadi untuk bisnis research lebih fokusnya ke research. Ini durasi sekitar 1,5 tahun. Kita juga punya Master of Finance, this program also will be satunya karena program ini juga align dengan CFA atau Chartered Financial Analyst. Kemudian dari sisi business analytics kita juga punya Master of Business Analytics ya teman-teman ya. It's a 1-year program dan kita punya intake-nya dari Februari. Untuk program ini student harus punya background either IT ataupun bisnis ataupun belajar statistik di S1. Kemudian untuk MBA, we are the only university di Indonesia yang punya MBA dengan durasi 1-year program. Dan memang untuk requirement kita student di 3 tahun working experience. Tapi tidak perlu di managerial level. So any level bisa, yang penting related professions. Kemudian juga untuk program ini kita punya 3 kali intake, Maret, Julai, dan juga November. Another unique selling point dari Nancy University, kita punya aviation program. Jadi untuk programnya kita punya aviation management dan juga untuk student yang mau jadi pilot, itu kita juga punya program air transfer pilot. Dan memang requirement-nya student juga harus ada medical check-up, kemudian ada tes, jadi kayak flight simulation test, dan juga IELTS kita require higher dan normal bachelor degree, which is kita minta 6,5, no band below 6. Kemudian dari construction, this is also one of the high demand major ataupun program dari Massey University. Kita punya ada construction management program untuk bachelor dan juga master. Nah, untuk master kita punya 2 opsi, yaitu 1 tahun dan 1,5 tahun. Nah, kalau untuk 1 tahun, student harus punya pengalaman 2 tahun kerja sebelumnya. Tapi kalau misalkan di bawah 2 tahun, student harus choose untuk study full 1,5 tahun. Agribisnis is agriculture is actually business program but applied in agriculture field. Jadi untuk teman-teman ini juga aku lihat lagi
lumayan banyak ya dari kota-kota besar di Indonesia kayak Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian dari kota-kota lain yang sekarang udah mau nih ngambil agriculture, agribisnis, itu nanti ada animal science, ada health science. Jadi sebenarnya untuk dari program ini one of the most potential juga karena memang di New Zealand di highest ataupun top sektornya itu adalah dari sisi agriculture. Jadi kalian juga pasti tahu we are very well known untuk dairy products dari New Zealand ya. Jadi we have a lot of the company juga yang based in New Zealand ataupun multinational company yang based in New Zealand untuk dari dairy product sendiri. Kemudian dari program agriculture science kita juga punya, kemudian ada communication studies, ini based di Wellington untuk program journalism, digital marketing, kemudian PR, media studies juga ada. Karena since we don't engineering program di New Zealand, jadi sorry di Nasi University, so this is the only engineering program yang kita punya. So kita punya Bachelor of Food Technology, which is open only one intake per year, hanya untuk di Februari aja. So it's a combination between food business, food technology, dan juga food science. Sebuah rounded program dan the good thing, food tech atau food science under engineering itu adalah satu student itu they have to do 800 hours of working placement di tahun ketiga dan tahun keempat di summer semester. Jadi student nggak cuma hanya study aja, tapi juga karena itu paid placement gitu. Kemudian master juga kita punya, sambil engineering juga, jadi student harus punya linear background untuk ambil juga untuk ambil master food tech. Tapi kalau student yang mau menghindari engineering, mathematics, itu mereka bisa ambil master food quality and safety gitu. This is also one of the high demand program juga untuk anak-anak PDP dan juga untuk anak-anak penapi karena banyak sekali student dari Depok yang juga kemudian science, mungkin teman-teman yang pengen deep untuk science program, untuk Messi kita punya kuota ya untuk international student, which is hanya 50 aja per tahun. Kemudian kita bagi dua ya untuk apa namanya phase untuk program ini kita punya pre-selection phase sama kita punya professional phase. Jadi untuk masuk ke program ini, student paling aman adalah kita selalu advise student harus punya IELTS 7,0, no band below 6.5, dan juga harus punya working experience selama 40 jam. Jadi either dia volunteering di shelter atau di vet, as long as ada yang supervise dan make sure mereka kerja 40 jam 40 jam in total seperti itu. Kemudian pada saat masuk ke professional phase itu student harus doing 3 tests. Yang pertama adalah Casper. Casper itu sebenarnya lebih kayak UCAT-nya medical atau medicine di New Zealand. Kemudian stats ini adalah kayak soal pilihan ganda yang harus dikerjakan sama student, dan juga terakhir adalah interview. So the trickiest point di sini adalah interview sebenarnya, karena memang banyak sekali yang di-assess ataupun di-highlight-nya dari hasil interview ini. Jadi nggak cuma hanya hasilnya, tapi dari communication skill, dari public speaking, dari problem solving, itu semuanya dicek dari ataupun dites dari sama dari panelisnya gitu. Dan memang it's not an easy program juga ya, lumayan setara sama medicine juga programnya, tapi kita punya lebih banyak kuota untuk dari Messi University. Jadi 50 untuk international student dan 125 untuk domestic student. Jadi kita bedakan untuk dari kuota ataupun poolnya. Kemudian kita juga punya Master of Vet Studies. Ini adalah sebenarnya a practical program that it's not a clinical degree. Jadi kalau ada student yang mengambil Vet Studies kita, ini adalah non-clinical degree. Jadi mereka harus punya background as a vet dulu, baru bisa masuk ataupun ngambil Master in Vet Studies. Karena ini lebih ke manager level, lebih ke professional development, dan juga lebih yang pengen highlight ataupun mau upskill their salary ataupun their positions in the company gitu. Kemudian Master of IT dan Bachelor of IT juga kita punya. The newest major kita punya adalah Artificial Intelligence untuk dari Messi University. Kemudian Sciences program, jadi kita punya ada chemistry, stats, kemudian mathematics, biology,
kemudian juga environmental science, psychology, statistik, dan juga lainnya. Master of Science juga sama, kita juga punya Master of Science, kemudian juga untuk desain, semua ya, desain, student arts sama fine arts, itu semua bisa dijalankan kampus kita. So, untuk Bachelor of Design, kita punya beberapa majors, konsep desain, fashion, industrial, fotografi, studio, kemudian tekstil, dan juga DKV. Kemudian untuk Bachelor of Screen Arts, Animation, Production, dan Development, Media Technology, Visual Effect, dan juga kita juga punya Fine Arts. Nah, untuk requirement ketiga program desain kita ini, kita nggak butuh portfolio untuk bachelor. Sekali lagi, kita tidak butuh portfolio untuk bachelor, jadi hanya akademik dan juga bahasa Inggris. Tapi kalau untuk master ke master, yes, kita butuh portfolio dan juga beberapa kita requires untuk having di research paper atau research proposal. Jadi pada saat masukin aplikasi nanti itu research proposalnya sudah harus ada briefnya. Nggak perlu yang lengkap research proposal, tapi hanya apa sih yang pengen kalian lakukan nanti di final project ataupun final research-nya kalian. Bachelor of Arts, Master of Arts kita juga punya. Mungkin ini juga salah satu yang sering ditanyakan atau social work. Jadi student harus punya background di social science ataupun di social work sebelumnya. Dan untuk masuk ke program ini, student harus ada personal statement, harus ada reference akademik ataupun dari work reference kalau sudah bekerja, harus ada CV dan juga nanti akan ada interview. Programnya ini adalah 2 tahun. Kemudian applied linguistik yang mau mengajar bahasa Inggris, ini juga ada kita programnya dan harus punya background di linguistik, ataupun English. Emergency management, dan juga ada programnya, this is mostly semanaki student ataupun benefit student. Ini juga sama SDG, one of the highly recommend major program untuk student mendapatkan international development is international relations. Sebenarnya kita have a different dan kemudian juga last but not least kita punya diploma teaching, itu also program yang di administration as a teacher. Kita punya specialization dari secondary kalau harus 7, nomor below 7, kemudian harus ada literasi. Kemudian untuk dari Indonesian community, mungkin kalau udah PPI Auckland, nanti kita bisa jelaskan ya sama Auckland, UT, atau bikin dan jadi kita dari anggota PPI saya gabungin Auckland dan juga sama tersebut dan juga mungkin ada lokal PTI ataupun dari Politeknik. Untuk PPI Thomas North, mostly anggotanya adalah dari University yang basicnya di Thomas North. So dari ketuanya sendiri sekarang ketua dan wakilnya itu adalah studi dari Mercy University. Ketuanya Arvin sekarang itu ngambil environmental science dan itu wakilnya Indonesia kami ngambil Alex statistik di untuk scholarship yang pertama kita punya scholarship business program itu adalah 5.000 per tahun untuk 3 tahun total jadi total 15.000. Selain dapat scholarship mereka juga dapat mentoring leadership development dan hanya aja 20 slot aja untuk bachelor business sama accounting. ABA Awards kita punya 6.000 up to 6,000 New Zealand dollar. Kemudian kita juga punya scholarship untuk PhD. Jadi kita cover the whole tuition fee untuk 3 tahun dan juga untuk yearly stipendnya kita cover 30.000 per tahun. Kemudian kita juga punya ada research scholarship itu 15.000. Kemudian dari sisi desain kita punya International Creative Excellence scholarship untuk S1 ya. Ini kita punya 10.000 New Zealand dollar untuk tahun pertama dan ini bisa digabungkan sama Tarawa International Scholarship. Jadi total bisa dapat 15.000 untuk desain. Kemudian juga kita punya postgraduate scholarship untuk Tarawa bisa 5.000. This is all mostly adalah merit scholarship. Jadi after student getting performance ini, mereka bisa showing performance scholarship kita. Kemudian dari government scholarship kita masuk ke targeted scholarship untuk PNS, TNI, dan Polri untuk all subject. Kemudian juga LPDP alternatif juga all subject dan untuk yang regular scholarship adalah hanya veterinary design. Jadi sebenarnya sekarang kalau saya lihat dari LPDP sendiri memang budgetnya lebih banyak ke afirmatif. So kalau memang ada student yang
ada yang tertarik untuk ngambil S2 atau S3 di Messi University, itu kalian juga bisa advise untuk ngambil PDP atau kemudian dari student support ya, kita punya ada club sama community, kemudian kita juga sport and recreation center di tiga kamar kita. We have di Field di Palmerston North, dan juga punya ada support untuk student dari academic, dari career well-being. Kita punya LIA in-house untuk student kita yang mau ada bantuan bisa maka kita punya career support yang cukup bagus juga mencari kerja tertentu. So, untuk beberapa alumni kita dari government kita punya ada Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Indonesia. Beliau ngambil Diploma of Arts in Defense Studies di Massey University. Kemudian dari Singapura kita ada Felix Loh, dia ambil Horticulture Bachelor Degree di Massey University. Sekarang dia menjabat sebagai CEO dari Gardens by the Bay di Singapura. Dari sisi desain, Weta Workshop mungkin sering di-mention ya. Weta Workshop, owner, CEO, creative director, itu lulusan dari Massey University. Kemudian dari juga tahu pasti famous Weekend Chocolate dari New Zealand ini program product development manajernya adalah lulusan dari Massey University. Taking business technology di Massey University, dari karirnya sendiri dia sempat menjadi voice over. Untuk entry requirement dari akademik, untuk SMA, kita bisa terima dari kurikulum nasional ataupun merdeka dengan rata-rata 85 di SMA 3-nya. Kemudian untuk dari A-level, itu triple C. Kemudian dari IB, itu 24 poin saja. Kemudian untuk S2 dan S3, startnya GPA dari 3,0 ke atas. Kemudian kita untuk PhD kita punya application fee sebesar 157,50 dan ini kita tidak bisa waive. Jadi student kita harus pay untuk PhD saja. Dan juga kita bisa terima 2 itu. Dan kemudian kita masih dari mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ada yang mau ditanya? Oke, thank you kok Christian untuk sharingnya. Nanti kita juga akan share PPT-nya ke para registran, ke rekrutmen partner kita juga. Nah ini kalian kalau untuk para attendee, kalau ada pertanyaan silakan bisa dikirimkan ke Q&A box, di type, atau kalau mau ngobrol langsung sama Ko Christian bisa raise hand, nanti kita bisa allow to unmute. Ini kita ada Mas Farid juga join. Mungkin Mas Farid ada pertanyaankah untuk seputar Massey University nih? Sama aku juga mau tanya kok, untuk Massey, arrangement untuk under 18-nya itu mungkin boleh di-sharing. Jadi kalau untuk under 18 juniors itu kan sebenarnya overall ya tidak hanya di Massey University, soalnya kita regulasinya sama, jadi kita tidak seribet bukan ribet ya, maksudnya tidak sekomplikated Australia yang harus sini. Lalu di under 18 forms tetap memang ada under 18 forms berarti, tapi proses kita semuanya sama seperti ini. Mungkin ada additional biaya ataupun additional cost yang harus dibayar memang karena under 18, dan juga mungkin dari sisi akomodasi lebih mahal karena under 18 memang rata-rata kalau mau tinggal on campus accommodation itu harus tinggal di catered for, jadi harus dapat akses yang lebih mahal, bisa 5.000 sampai 8.000 dolar setahun. Tetapi untuk proses aplikasi dan juga visa itu acceptance semuanya waktunya deadline sama, tidak akan lebih duluan harus accept karena ada ini. Oke, berarti kalau untuk yang under 18 itu lebih ke untuk akomodasinya mereka harus on campus ya? Yang cater, ya kalau 17 tahun, tapi kalau di bawah 17 tahun, misalkan ada beberapa yang masih 16 tahun, itu harus tinggal di host. Karena Oke. di bawah 17 itu kita nggak bisa terima student ya untuk tinggal di dorm.
Oke, I see. So better untuk yang usianya udah 17 jalan, itu nanti on campus accommodation ya. Hmm. Nah, terakhir-terakhir ini tuh kita sering ada pertanyaan seputar PhD-nya. Nah, Ah, kalau misalnya nih, si student itu udah coba reach out ke calon supervisor dari Macy, terus mereka belum ada respon. Ada possibility untuk dibantu oleh pihak Macy-nya nggak? boleh. Nanti gini aja, mungkin nanti bisa di-share kontak aku juga ke dari partner agent yes ya. Mungkin nanti ada, Mhm. biasanya aku selalu advice untuk student yang mau PhD itu selalu reach out, nggak cuma ke satu profesor aja. Karena kita kan list of profesor nggak cuma satu, lumayan banyak. Jadi yang penting Betul. kalau sudah tahu nih researchnya apa, kan dari profilnya yang kita ada di website itu kan cukup lengkap ya. Jadi Mhm. supervisornya sudah pernah melakukan aja, research expertise di mana, jurnal apa yang sudah diterbitkan, terus juga profilnya seperti apa, kontak, nomor handphone, email, semuanya tulis di situ. Jadi kalau misalkan memang ada kesulitan ataupun nggak di reply, itu nanti bisa kontak aku, nanti aku bisa bantu untuk follow up gitu. But still, tetapnya timeline-nya within 2 minggu sampai 1 bulan. Itu biasanya Mhm. begitu aja dari profesor. Biasanya pasti akan respon gitu dari mereka. Nanti once sudah dapat supervisor, sudah approve basis proposalnya, baru masuk ke aplikasi. Jadi mungkin kalau ada student yang memang mau apply PhD, kalian advance aja dulu, nanti apply-nya lewat kita aja, lewat agentnya, nanti bisa dibantu untuk bikin proposalnya dulu, selesai, baru masuk ke Oke. aplikasi. Kadang kan ada aplikasi tinggi. Mhm. Oke. Dari attendees ada yang mau ditanyakan seputar Macy University atau dari Mas Ada Fahri tenis, aku mungkin lihat pas nih ada lagi yang ada case. uh, Oh dari iya, attendees nih yang mungkin jarang jualan New Zealand, boleh ditanyakan, nggak harus tentang Messi ataupun general New Zealand juga boleh, gimana cara convince student untuk kita Mhm. ke New Zealand, karena memang ya honestly kita bukan kayak Australia ataupun UK yang ataupun Asia yang sekarang student bisa, oke gue mau ke sana, gue mau ke sana, tapi memang New Zealand itu kalian harus offer satu, dan memang kalau di in terms of scholarship kita tidak segenerous Australia satu, dan yang kedua kita tidak offer scholarship sebesar China. Jadi yang bisa kita tawarkan adalah sebenarnya apa sih benefit apa yang kalian bisa dapat setelah graduate itu. Karena China, study in China, you finish study in China dan you have to go back to it. Kemudian untuk Australia hanya kerja 2 tahun dari it's done gitu loh. Chance-nya ada tapi nggak sebesar itu. Dari in terms of ini kita migration policy di New Zealand kita lebih fleksibel. Jadi mungkin lebih itu sih yang kita ngomong. Sama lebih ke culture sama lifestyle dari Indonesia. Dan feedback, kemudian santau, kurang Oh, salah lah. Ya Mas Arief soalnya tadi makanya iya, sorry Mas Christian. Mau tanya untuk confirm aja, student kalau study master degree coursework itu di New Zealand, apakah kalau misalnya membawa dependent anak bisa dapat sekolah gratis atau gimana ya? coursework, coursework atau research. Coursework. Kalau master, I have to double check lagi ya. Seingat aku harus master by research. Hmm, Seingat oke. aku nih, nanti aku coba kalau nggak master kita cek ke immigration museum untuk apa namanya bawa dependent seperti apa regulasinya, karena seingat aku itu harus um, by research ataupun yang masuk ke green list. Iya, betul. Ah, Study yang ah, green list sama yang research ya, PhD betul. sama Kalau green PC sih sudah list. pasti boleh. Ah, Green list sudah pasti boleh ya, oke. sudah Pak, Itu PC walaupun sudah coursework pasti juga ya, nggak masalah ya. nggak masalah. Jadi emang diperbolehkan kalau PC atau master research itu diperbolehkan untuk bawa dependent, dan dependent juga bisa kerja pakai dependent work visa, dan anak itu bisa dapat free education sampai secondary ya, sampai SMA, dan itu memang harus di public school bukan di private ya, sekali lagi kadang-kadang ada Hmm. yang salah kaprah, karena even local juga mereka harus pay untuk di private. Oke, terus ini Mas mau tanya juga beberapa case, misalnya student itu sudah apply sendiri dapat offer ataupun lewat
ini, terus kemudian mau nominate agent, apakah eligible untuk commissions? Pertanyaan dari sejuta umat memang ya, tapi memang dari Medi sendiri sebenarnya gini, tertulisnya returnnya memang tidak bisa sebenarnya. Kalau misalkan tidak pernah kontak, misalkan tidak pernah kontak agentnya sebelum di apply itu memang nggak boleh. Tapi kalau misalkan dari agent bisa kasih proof bahwa oke, student sudah pernah kontak kita sebelumnya sebelum di apply, nah itu pasti boleh kita mau, masih bisa. Ataupun memang bilang aja misalkan oh studentnya tuh udah apply sama kita ke university yang lain itu sudah sama kita nih, bisa tolong nggak untuk itu masih bisa kita case by case basis itu kan masih bisa dilihat. Jadi makanya biasanya setiap kali aku ketemu student aku selalu bilang please apply via agent kalau memang kalian tidak mengerti untuk proses. Kadang-kadang kan datang udah punya offer karena udah bingung mau aplikasi seperti apa, prosesnya baru ke kalian kan. Jadi Ya, oke. Jadi berarti nggak bisa ya. Jadi mungkin dan seperti itu kecuali case by case tadi yang kalau misalnya sudah pernah betul, discuss betul, ataupun sudah pernah betul, apply lewat kita ke university lain tapi apply Messi itu masih apa boleh. namanya sendiri itu masih bisa consider. Ya, oke. Iya, betul. Oke, Oke, ini ada ini pertanyaan. kita ada beberapa pertanyaan. Kita ada pertanyaan dari Bu Sriana Tengkar untuk bisa dapatkan info untuk PhD of Agribusiness. Iya, Bu Sri, jadi kalau untuk PhD itu bisa cek aja di website MSc. Terus juga mungkin kalau info PhD kan sebenarnya it's very straightforward ya. Jadi requirement untuk IELTS kan sudah jelas 6,5 Nobel-Biostik. Kemudian GPA itu biasanya 3,3 karena mintanya B+. Kemudian juga dari research-nya, topiknya sudah harus sudah punya research proposal dulu. Jadi untuk lebih gampang cari supervisor jadi lebih spesifik. Jadi misalkan sudah tahu nih agribisnis, tapi apa yang mau dibahas itu nanti langsung di type aja di staff expertise database kita. Jadi keluar nih nama-nama profesornya siapa aja yang bisa cater untuk research-nya gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Nanti once sudah approve, profesor bisa langsung komunikasi sama Bu Sri. Nanti bisa dibantu sama user education. Karena sebenarnya bisa paralel, jadi bisa dua-dua jalan. Tapi better menurut aku, karena kita ada application fee untuk PhD, jadi confirm dulu untuk supervisornya sudah approve, baru masuk ke aplikasi. Oke, berarti student reach out dulu ke calon supervisornya. Mereka bisa cek list calon supervisor di websitenya Macy untuk yang researcher itu, yang sesuai dengan mereka yang mana. Terus setelah dapat konfirmasi atau kalau misalnya mereka nggak dapat respon sama sekali, bisa reach out ke kita untuk minta dibantu follow up. Kalau udah dapat si agreement dari calon supervisornya itu baru submit untuk application-nya ya. Oke, untuk next question, ya Betul, sama-sama Mas betul. Riana. Kemudian ini ada Um, pertanyaan lagi untuk Manaki ya. The good question juga, ya, Manaki Scholarship. Mohon maaf sekali, dari ke-8 university hanya Messi yang memang tidak bisa commissionable. Halo? Ya, oh, jadi memang kalau untuk Manaki Scholarship memang kita, ya halo, sorry. Ya jadi kalau untuk Manaki tidak bisa ada commission agents. Jadi memang hanya Messi saja yang nggak bisa. Gitu. Jadi apa namanya, mohon maaf sekali memang kita belum bisa, nanti mungkin memang ini jadi salah satu apa namanya concern dari aku juga, nanti kita akan coba discuss internally untuk kedepannya seperti apa. Semoga oh, bisa ya untuk Manakis claim commission. Gitu. oke, berarti untuk saat Tapi ini LPDP belum bisa kok. bisa. LPDP tapi Tapi bisa kan? LPDP bisa. Any Oh, other ya. scholarship government bisa. Oh, Cuman hanya Manaki aja kan. oke, berarti sementara ini hanya Manaki aja yang belum bisa. Sama mau Iya, tanya juga kok, untuk kalau iya. misalnya partial assistance, apakah itu masih commissionable? Misalnya nih studentnya apply sendiri atau dia apply dari agent lain, baru dapatnya offer gitu, belum belum acceptance, terus mau pindah ke kita, apakah itu masih commissionable?
As long as mereka belum accept mau pindah ya, kita bilangnya mau pindah agents itu masih bisa, tapi Mm-mm. memang harus ada persetujuan dari agent pertama. Jadi make sure studentnya minta Hmm. tanda tangan dari agent pertama untuk kan kita ada formnya, jadi minta desain aja gitu, desain untuk apa namanya mereka dari agent pertama. Kalau Oke, enggak memang nggak bisa, berarti jadi harus oh, desain dulu. oke, berarti kalau yang mereka apply dengan ada agentnya, mereka harus dapat agreement untuk ganti dari agent Betul, pertamanya. Tapi kalau betul, mereka nggak betul. ada agentnya, berarti bisa move forward aja kan? Betul. Begitu juga sebaliknya misalkan misalkan Amit dari Yes mau pindah, jadi tetap harus ada agreement dari Yes. Jadi memang nggak segampang itu untuk ganti agent atau change Hmm. agent. Karena kan suka banyak sekali ada isu-isu soal ini ya, ganti-ganti agent ini memang. Mm-mm. Jadi kita memang menghindari lah untuk konflik itu. Jadi memang harus ada persetujuan dari agent pertama. Gitu. Oke. Oh, Mm-mm. berarti kalau change agent bisa, tapi nominate agent, new agent nggak bisa ya? Nggak bisa. Betul. Betul. Jadi soalnya memang dari agent pertamanya memang eh, menyalahi aturan ya, misalkan misconduct gitu, apa misalkan memang nggak di-assist sama sekali ataupun nggak, itu kayaknya kita masih bisa apa namanya decide misalkan oke nih kita masih bisa untuk change langsung gitu. Tapi memang itu case by case. Tapi tetap written regulation harus ada agreement dari agent pertama. I see. Oke. Nah, itu nanti untuk commissionnya itu akan parsial atau akan full? Full, full. Full As ya. long as belum full offer ya, Kalau belum full offer berarti kayak masih conditional possible. gitu, itu dapatnya full. Tapi Kalau kalau sudah full misalnya offer dia kayaknya nggak udah bisa. Full offer kayaknya nggak bisa. Belum ada oke, case berarti gitu sih. Rata-rata yang pindah itu pasti. oke. Noted, noted. Untuk dari attendee yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh seputar study in New Zealand-nya. Dan ada yang masih kebingungan, jualan New Zealand seperti apa. Mungkin boleh di-spill juga, kok Christian. Kalau misalnya untuk biasanya yang ditanyain parents itu kan flight-nya ke Macy. Mhm. Oke, jadi kalau flight sih memang kampus kita ada 3 ya. Kalau Auckland is very straightforward. Mhm. Bisa direct misalkan dari Indonesia, itu dari Bali kita punya direct flight eh, langsung ke Auckland, kemudian atau ke Christchurch ya. Kemudian juga untuk ke New Zealand atau via SQ lewat dari Singapura ataupun ke Antas. Yang paling murah tetap masih ke Antas. Hmm. Tapi in terms of quality ya kan karena nggak bisa di compare apple to apple ya Qantas sama Air New Zealand dan SQ. Air New Zealand sama SQ kan kayaknya lumayan the most premium Mhm. airline sekarang. Jadi memang harga pastinya beda gitu. Iya. Kalau ke Palmerston North itu memang harus ada connecting flight dari Auckland itu sekitar 1 jam 10 menit. Kemudian kalau dari Wellington student bisa driving selama 1,5 sampai 2 jam depends on the traffic. Gitu. Oke, I see, I see. Oh ya, sama untuk New Zealand itu kan mereka visa tergantung dari durasi payment si student kan. Betul. Nah, waktu mereka extend student visanya lagi di sana, itu apakah dari Mhm. Macy ada timnya yang bisa assist atau mereka harus Bisa, balik ke agentnya? bisa. Kita punya LIA on campus LIA, License Immigration Advisor. Tapi biasanya kalau sudah sama agent kan rata-rata mereka pasti balik lagi ke agent nih. Rata-rata sih ya, Mhm. 95% gitu. Tapi Mhm. kita punya in-house LIA kok, bisa bantu student Oke, untuk berarti memang terpantau. ada tim yang untuk assist Yes, visa extensionnya. betul, betul. Oke. Terus kemudian masalah offer, kalau misalkan kalian masih khawatir jujur lama nggak ya offernya sebenarnya dari Messi, kalau misalnya kita bisa bilang ya we are proudly say that we are the one of the fastest university yang issue offer. Jadi kalau yang tanpa assessment dari faculty rata-rata sekitar 1 minggu itu kita sudah bisa issue offer. Kemudian kalau yang memang harus ada faculty assessment, rata-rata memang lebih lama, bisa sampai 1 bulan. But again, kalau sudah sekitar 2 sampai 3 minggu, itu bisa kalian coba follow up ke aku, nanti aku bisa
bantu untuk follow up ke faculty langsung, gitu. Oke. Atau ke admission langsung gitu. Karena memang dari admissionnya memang mereka open untuk ya lebih di follow up kayak gitu, mereka oke. Oke, sip. Dari yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, mungkin kalau belum kepikiran nanti Marga sama Mas Farid bisa share kontak aku juga. Bisa. Ataupun misalkan mau ada pertanyaan bisa lewat kalian juga, nanti misalkan mau Hmm. Zoom atau apa, nanti kabarin aja. More than happy to Oh, help, more than happy to accommodate. Misalkan mau ngomong ada potensi student yang mau ngomong sama faculty, please let me. oke. Siap. Jadi nanti kalau untuk para rekrutmen partner, kalau nanti setelah sesi ini ada pertanyaan atau inquiry atau ada student case, bisa kontak ke tim Yes Edu aja. Nanti kita bisa sampaikan inquiry-nya. Atau kalau misalnya ada student yang mau dibuatin grup chat, mungkin bisa di-assist juga ya, Ko Christian ya. So, Hmm. Kalau ada student yang mau konsultasi online juga, nanti bisa info ke tim Yes Edu. Nanti kita bantu arrange kan untuk online consultation sessionnya. Atau kalau yang mereka base-nya di Jakarta, mungkin bisa ketemuan offline kali ya, kok ya. Kalau pas boleh, waktunya boleh. cocok ya. Yes, boleh banget. Oke, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri sesinya di hari ini. Eh, Jangan lupa juga untuk Femtrip Counting Yes Education itu masih berjalan, termasuk untuk yang destinasi ke New Zealand. Salah satunya juga untuk student yang ke Massey University untuk pengumpulan poin. Pengumpulan poin akhir di 31 Januari, jadi still have time. Masih bisa kejar kalau misalnya ada student yang mau untuk intake Massey di bulan Februari ataupun yang intake Juli. Oke, kalau gitu kita akhiri sesinya. Thank you Ko Christian, thank you Mas Farid, dan thank you juga untuk para attendee yang udah join. Ketemu lagi ke sesi webinar kita berikutnya. Tanggal 15 Oktober kita ada dengan TAFE South Australia atau TAFE SA. Oke, see you. Thank Bye-bye. you, Thank you, Mas Christian. Thank thank you, Mas you. Farid. Thank you semua.